Ibu bapak, saudari-saudara, apakah ibu bapak sampai detik ini bahagia? Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan kalau ibu bapak, saudari-saudara bahagia. Karena banyak orang tidak bahagia. Mari kita mulai dengan sabda ini agar hidup kita bahagia. Pelajaran hari ini, pelajaran yang lama, yaitu pelajaran mengampuni. Namun, banyak yang tidak lulus. Banyak yang tidak bisa. Semoga Bapak Ibu lulus dan bisa. Yang pertama, bisa mengampuni adalah tanda dan bukti nyata dia orang Katolik, orang baik, dan orang dewasa. Karena jelas pelajaran ini dari Tuhan, pelajaran Katolik. Dan ketika kita mampu menjalankan pelajaran ini, berarti kita orang Katolik yang baik. Bahkan kita bisa dikatakan orang dewasa. Karena orang dewasa mampu melihat yang baik. Kalau anak-anak sulit, maka bayi tua sulit mengampuni. Semoga kita bukan bayi tua. Yang kedua, hanya orang bijaksana yang bisa mengampuni. Karena orang bijaksana hidupnya digerakkan oleh keutamaan, oleh nilai hidup, yaitu kasih. Kita tahu kasih itu murah hati, mengampuni, tidak sombong, tidak memegahkan diri. Nah, kalau hidup kita digerakkan oleh kasih, kita bisa menjadi orang bijaksana. Namun kalau hidup kita digerakkan oleh kebencian, dendam, iri, mangkel, dengki, dongkol, mungkin kita bukan bijaksana, namun adalah orang yang bijaksini. Dan orang yang bijaksini tidak mampu mengampuni. Karena hidupnya tidak digerakkan oleh kasih. Dan yang ketiga, hanya orang-orang bahagia yang bisa mengampuni. Mengapa? Karena orang bahagia tidak mau hidupnya dibelenggu oleh iri, benci, dendam, dengki, dongkol. Karena kita tahu, waktu itu kita pernah menyampaikan dalam buku The Miracle of Endorphin, ketika kita benci, iri, dendam, dengki, dongkol, akan langsung kita mengalirkan dalam otak ini hormon jelek. Maka orang yang benci, dendam, senyumnya enggak manis. Raine kotak kaya bataku. Maka orang-orang bahagia adalah orang-orang yang tidak dibelenggu hidupnya. Namun hidupnya dikuasai oleh kasih seperti apa yang disampaikan oleh Tuhan. Bukankah engkau harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Sudah dikasihi, harus mengasihi.
Kalau kita sudah dikasihi Tuhan dan tidak mampu mengasihi, ya memang kita bukan orang bijaksana, kita tidak dewasa, kita bukan orang Katolik yang baik. Kita adalah pribadi-pribadi yang dikuasai oleh, maaf, roh jahat. Sehingga hidupnya terbelenggu dan makin hari dia makin tidak bahagia. Maka semoga melalui sabda ini kita bertumbuh untuk menjadi pribadi yang dewasa, menjadi pribadi Katolik yang baik, menjadi pribadi yang bijaksana, dan akhirnya menjadi pribadi yang bahagia. Karena Tuhan ingin supaya kita selalu bahagia. Tuhan berkata, bersukacitalah dan bergembiralah, karena engkau senantiasa dikasihi Tuhan. Semoga kita pun bisa mengasihi dengan tulus, lembut, dan penuh kasih. Sehingga hidup kita akan bermandikan kasih Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.